padat acara DKI, masukin aja, kita cek jadwal. Ya. Karena ada yang hari DKI, rangkaian acara hari ulang tahun. Masukin dulu aja. Masukin aja Bu ya. Nah itu. Berarti kita sesuaikan kalau misalnya. Biro bantu kan udah nggak bisa Pak. Menanyakan sudah 5 bulan ini kita belum digaji, bagaimana Pak? belum digaji. Belum Digaji keluar, di belum honorer. di mana Bu? TK. Iya. TK dari mana? Kementerian mana? Kementerian Kemendagri atau Kemendagri? dari Pendidikan. pendidikan. Kalau kementerian mesti cek aja catat namanya. Ini yang menanyakan ini kemarin Bapak bilang Yang belum tes itu masalah yang belum tes memang dari Menpan nggak kasih. Ada berapa orang yang nggak bisa ikut tes. Saya udah tulis surat nggak bisa tes lagi itu. Yang itu. Kalau UMP ini kita mesti pertimbangkan guru bantu. Kita mau semua naikin, nanti yang honorer semua pun kontrak individual. Itu pasti UMP. Jadi kalau ada kontrak individual pasti UMP. Ya, pegang aja. Itu Bapak dari itu cuma sekolah. dia mau sekolah. Sudah sekolah, cuma ini kendalanya bayaran Pak. Nggak dapat KJP dia Bapak. Ini hari dia lagi mau ujian, HP ujian naik kelas. suruh Nail telepon hari ini. Ada juga. nomor sekolah Pak. Hari ini juga udah cek. Tapi tadi waktu kasih ke ini harus ada katanya nomor siswa itu, kartu namanya itu. Tapi aku nggak bawa Bapak. Sementara ini hari dia ujian. Nomor ujiannya baru penting datang. dikasih tahu aja nomornya siapa. Nanti kita survei Pak. Telepon sekarang enggak udah mau ujian Sekarang hari ini cek hari deh. Oh. dia Pak. Kenapa? Bapak, Cek aja. aku janda nanti juga Iya. sekolah. Siswanya ada ya? Jadi aku tidak bisa Saya itu, udah Bapak. baca Pak, tapi data siswanya nggak ada. Iya, makanya nomor siswa kata Bapak ini. Enggak, makanya mesti cek ke sekolahnya. Sementara ini Iya, iya. mendadak ini Bapak. Telepon Sekarang ini sekolahnya hari dia aja. ujian. Enggak bisa kasih ke ibu. Kita mesti kontrol kirim Iya. mail ke sekolah. Iya, ini juga. nomor sekolah. Lu telepon si Nail atau siapa kirim si siapa lah. Penjamin siapa. Bapak cuma membantu aku minta tolong Pak, membantu doang biar bisa dapat nomor sekolahnya. biar Iya, makanya bisa suruh ujian. telepon sekarang pagi ini. Nah, Iya, kalau telepon ada yang tuh. surat-surat mau diberesin, bisa aku beresin Iya. di belakang. Ya Bapak ya. Sama ini sama. Sama beda. Ini masalah apa ini? Tak tolong ini Pak Gubernur supaya kita lebih baik. Apa? Dan mau kami itu Apa? itu Pak. Oh, rumah susun kita utamakan Apa? Terkenal itu Pak. untuk Beli takjil itu jadi mau kami. itu nggak bisa loh, mesti ngajuin surat kan. Itu mau cek, dia mau kios di Pulau Gebang. Udah diundi semua Pak. Udah penuh. Diundi semua. Udah undi ya? Udah terisi semua Pak. Oh, udah undi nggak bisa lagi Pak. Udah terisi semua. Jadi nggak bisa lewat saya, kita sistem. Nah, Ya. ya. Sama. Apa kabar? Aku juga Pak Ahok hari ini perjuangan. Ya. Saya khawatirkan Pak Jokowi ya Pak ya. Tahu. Penjelasan saya baca Pak ya, hebat loh. Tingkat juga tuh. Iya, iya. Oh, Iya. kasih Allah Makanya saya Pak. Ibu, ibu. Makasih. Mari Ibu. Iya Ibu. Oke. Saya kalau ya. Ya, oke Ibu. Makasih. Ini dugaan malpraktek Pak. Oh, malpraktek. Aturannya baru masuk. Kita cek aja. Iya, baru Yang masuk. praktik cek aja. Baru masuk suratnya. Kita cek aja. Baik. Cuma kamu bantu. Ini malpraktek mesti gugat. Dugaan mal. Ya. Gugat mesti gugat. Nanti kesini dulu Pak. Nanti saya jelaskan ya. Jadi sama Nanti ini saya lawyer. jelaskan. Oh. Dia pengacara kok. Ya. Ibu, Tolong dulu. Ini pegang aja. Nanti di meja yang sana ya. Melengkap persyaratan berlengkap nanti. enggak, kita tinggal cek nomor HP-nya, suruh lapangan Oh iya, cek HP-nya nomor HP-nya aja. Jadi kita cek di lapangan. Situ itu. Sana ke mejanya. Kirim surat kan. Oh ya, jangan kirim. Kita dari Indonesia mau kopi. Kan keluar rumahnya di Jakarta, Pak. Dia kan Taichi sudah menjadi senam daerah. bahasa Mohon, Indonesia. mohon berkenan nanti Bapak sudah ikut. Yang mau tafisa, Oh, pelaksana tafisa itu. iya iya. DKI kan Pak. Lama ya. Iya, ini ketua DKI Jakarta sekarang Pak Hertanto. Dia sama Ibu, teman Ahok. Ini minta bantuan modal usaha Tadi Pak. ya Pak, tadi udah Pak. Tadi udah diarahin Pak.
semua. Ya udah, nanti orang saya akan ketemu ibu tinjau. Kemarin kan ada dari Bank DKI, tapi untuk pasar-pasar ya Pak. Saya kan jualan keliling, dorong Iya, iya. sayur. Kita mau lihat. Anakku kemarin jualan 3 geografi seTKI, dapat di Brawijaya Pak, jurusan Bagus ilmu dong. politik Pak. Bagus dong. Dia mengebela. Dia kemarin buku bapak aja lewat JNE kirim langsung ke sana pusat. Tolong Pak. Nah, ya. Nanti saya kasih tanda Iya, terima ya. pokoknya mengikuti benar-benar. Baik, Bu. Ada di idola soalnya. Baik. Saya nih keliling. Iya. Kemarin yang SMS Bapak itu saya yang sering SMS itu. Iya, nanti kasih tanda terima. Mana fotonya tadi? Saya pengen difoto ini. Kalau Pak saya bisa ketemu Pak Gubernur. Ayo Pak, selamat ya Pak. Terus aja Pak. Pagi Pak. Saya cuma mau terapkan firman Tuhan yang janda yang berkali-kali ada pelaku. Jadi waktu 14 April yang lalu, saya sudah ketemu Bapak, sudah diarahkan juga oleh Pak Kamilus untuk menghubungi Dinas Tata Kota Pak Iswan tentang rumah saya yang rusak. Tapi sampai saat ini tidak ada feedback, jadi saya kembali ke Bapak. Itu saja Pak. Enggak, kadang-kadang kita nggak tahu di lapangan. Kadang-kadang yang rusak pun suka menuntut ganti yang nggak masuk akal. Kalau yang nuntut ganti masuk akal ya Iya. susah. Kita selain ke pengadilan. Ya kan? Itu aja di Ya, terima kasih Pak. Selamat berkata. isi berapa Pak? Apa rusak lagi? Kan kita utamakan terus. Kangen Pak Jarod ya, Jarod PDIP Perjuangan. Sekolah ngurusin rumah ini sampai anak saya telantar. Ini dia saya nggak cek, ternyata ketika dia dapat di Pulau Gebang, dia nggak lapor diri. Ketika mau. udah nggak dapat lagi. Saya udah lapor, saya Pak jauhan. Yang di mana? Nah, dia Sekolah ada bus sekolah. Anak lu tuh lebih mewah dari anakku dijemput bus sekolah. Makanya berlaku sih dulu. Enggak juga maksudnya Pak. Saya minta rumah rusun Kampung Melayu. Mana ada kamu nggak? kampung lain udah pun jadi negara. Enggak kok masih ada kok. Saya kan tinggal di sana. Jadi dia orang kampung dulu ya. Iya, Kampung Pulau. Awalnya Makanya waktu awal nggak mau, belagu lu. Dia mau kok. Alah, Lagu. Sampai anak saya telantar Pak sekolahnya. Makanya sekarang coba lihat, ada yang pindah, ada yang telantar. enggak dulu ya dia Pak. Iya nggak? Makanya lu belagu banget. Aja belagu, Ya lu udah cariin aja. Cariin aja udah. Ya. Kasih saat Makanya kayak kalau dibagi sekarang ya, itu udah kayak apartemen. Nanti operasi pasar semua di situ. Naik bus kagak bayar, anak KJP. Dapat bus, nggak mau ngaco udah. ada maksudnya dia kan suaminya Udah lu urusin. Suaminya kemana tuh? Suaminya hasut-hasut kali. enggak kerjanya jauhan dia bukan hasut-hasut itu apa. Makanya. Dia dikasih itu ngomongnya. Oknum RW-nya nggak ada urusan. Nah sekarang terus saya di portal tapi belum Kita yang di Kampung Melayu. udah 5 kali Kampung Melayu. Enggak, ini masalah apa sama perumahan? Iya, saya jadi di perumahan Di samping perumahan. Enggak di dalam perumahan. Jadi saya Yang saya portal beli tanah. siapa? Apa? Yang portal siapa? Yang portal RW. Oh, maksudnya di dalam perumahan, Iya. Bapak beli tanah terus bangun klaster. Iya. Nggak berhak dong RW. Nah itu dia. Bang. Coba diurus aja, kasih tahu wali kotanya deh. Ini apa sih? Timur kemarin atau malah di stop sekarang. Timur ya? Timur ya? Iya. Kemarin udah ketemu. Nggak ada izin nggak? Ada semuanya. Semua retribusi itu udah bayar. Nih bahkan jalanan Coba dia diurus. ngakuin dia udah punya masih punya dia. Padahal nih udah pernah diperbaiki sama tingkat kota loh. Sama PU nih saya dapatnya dari PU. Nggak ada istilahnya jalan punya RW udah buat. Makanya saya bilang banyak oknum RW begitu. Sama Pak Husin juga udah diurus. Sekarang malah hari ini semua saya di ya, stop lagi. yang ketemu di sini semua gue nggak mau hilang begitu gak masuk. Ini semua harus langsung di WhatsApp pakai HP yang kirim ke grup selesaiin. Jadi ada surat, ada WhatsApp. Ya gue nggak mau masuk hilang loh. Jadi sekarang saya Jadi di urus sama dia, Husin. urus sama dia aja. Saya di stop sama Pak Husin. Sama orang rumah. Terus waktu itu ada diminta saya bayar cicil. Nah, keluar dia bilang cicil 3 bulan. Bisa skor 2 kali. Jadi tiket baik saya ada. Tiba-tiba habis bulan ketiga saya dapat surat ini. Taruh di bawah pintu nih Pak. Jam 5 lagi sore. Masa berlaku 24 jam dikasih jam 5. Bagaimana saya mau keluar? Padahal saya belum bayar.
Jadi tiket belum. Nama SP semua Bapak. Belum, jadi itu nunggak saya nggak bisa ada. Padahal saya udah masukin. Nama punya siapa? Atas nama dokter Anda itu. Bukan nama Bapak, bukan soal itu. Jadi gini Pak, kami sudah kasih kesempatan. Saya sudah mau 4 tahun jadi gubernur, wakil gubernur Pak. Kita udah bilangin kalau yang nama bukan nama dia, tolong balik nama. Ini nggak bisa kalau dulu. Enggak, kalau mau balik nama pasti gitu. Nggak bisa, saya udah masukin data. Makanya sekarang kalau udah SP-nya bukan nama Bapak yang masalah. KTP langsung, saya udah KTP udah lama. SP-nya siapa? Kan waktu itu saya mau urus, katanya kalau belum lunas belum bisa ngurus SP. Jadi Oh iya, nggak saya apa-apa udah masuk. diurus. Nah sekarang masalahnya Bapak beli atau sewa dari orang? Saya beli dari orang. Makanya. Ini orang ini begitu saya cek KTP palsu ini dokter ini guru. Saya udah cek nama orang lain. KTP palsu dia bikin waktu ambil rumah. Saya jual beli awal ini. Enggak, waktu itu kita kasih kebijakan pemutihan Pak. Tapi waktu kita mau urus ditolak karena tidak lunas. KTP-nya mana? Itu udah lama kan saya salah ya. Dia nggak bayar sewa, udah pakai orang lain dia juga bandel nggak mau sewa, itu masalahnya. Ini kan saya disuruh cicil, saya udah cicil. Makanya nggak mau sewa, itu yang masalahnya gitu. Dia udah beli sama orang juga nggak mau bayar gitu. Kamu tanya sama kepala itunya aja, kalau suruh bayar bisa masuk aja. Debit bank bukan? Kamu nggak ada debit bank lagi? Belum, saya cuma yang bayar store cash. Nggak mau buka rekening bank kan? Enggak, belum disuruh. Pak, terima kasih banyak. Cuma disuruh ini ada surat. Tiap kali saya setor ada surat. Pak disuruh Pak. Masih pakai endang. Iya, saya cuma bayar katanya kalau sampai lunas baru bisa keluar SP. Nah, tapi kemarin dia Pak itu bilang, Pak saya nggak perlu duit Bapak, saya perlu ini. Walaupun Bapak bayar lunas saya tidak kasih SP. Jadi ngapain saya mesti bayar ke gubernur? Dia bilang begitu saya kemarin. Pokoknya gini Pak, memang ada kebijakan saya. Orang yang beli dari orang lain kami usir. Itu kebijakan. Baik sekarang saya mau tanya, bisa nggak dibalik? Kalau enggak, setan semua yang beli rusun kami. Itu kebijakan. Siapapun jual beli rusun saya usir. Udah gitu aja udah. Itu kebijakan. Sekarang ada keluar Pak. Saya nggak mau tahu siapapun jual beli lapor saya usir aja udah. Karena rusun mewah-mewah mati gitu Pak. Nggak bisa beres. Pengen masuk jalur sekolah unggulan lewat pramuka berprestasi Pak. Nggak ada jalurnya. Kamu ikut tes aja. Ikut tes aja. Pak tunggu Pak, diklarifikasi. Bapak kan kasih saya Tapi kebijakan dulu Bapak kasih pengantar. Thank you loh Pak. Pengantar saya. Buku aktif banget nih. Ya lumayan dulu Bapak kan sambutan di wisuda bareng nih. Boleh Pak foto Pak nanti. Foto aja dulunya Pak. Pak, ini Pak. Sekarang saya di Biro Hukum Pak sebagai tenaga. Bantu aja. Iya, Bantu sana. sama biaya. Samuel sama Pak Saud juga Pak. Kita ada Pak. Di dekat Pak. Tapi sebagai narasumber untuk ada kegiatan legal audit. Ya Pak Saud dari Panci juga Pak. Kayak itu Pak. God bless ya Pak ya. Makasih Pak. Saya minta maaf Pak. PR ngapain lagi loh? Saya minta maaf Pak, ngajarin saya kemarin Bapak bertanya saya jawab. Saya disuruh mengundurkan diri sama Bu Maria karena dari bahasa dari Bapak beda. Beda Pak. Ini dia di Istiqlal. Istiqlal punya Istiqlal bukan kami. Saya kan nganggur Pak, minta kerjaan Pak. Saya itu yang pertama, yang kedua saya sakit minta apa? Lu suruh main urus deh. Pak, mau berobat nggak bisa. Nama HP-nya mana? Kamu jangan ke puskesmas. Tadi bilang istri. Kalau sakit puskesmas beres. Nanti suruh Ini nama HP. Tadi benar. Mau beli obat sekarang nggak punya duit Mas. Kita akan cek, kita akan cek. Ini dari mana? Dari Dari dokter. Suruh beli. ya, Nggak ada obatnya. obat luar Pak. Ini baru di ini kok. Ini enggak. Ini 2011. Enggak suruh naik cek deh. Saya nggak biasa kasih uang, saya kan suruh orang saya cek. Kalau kamu butuh saya kasih. Yang perlu saya ini minta ini Pak, yang minta kerjaan Pak. Makanya saya suruh orang saya cek. Pak, Tadi kan Nggak bisa, saya nggak anak bisa. saya banyak Pak, tolong Pak. Makanya saya bilang, Anak saya butuh sekolah Pak. makanya saya bilang gini, tau nggak? Kamu waktu saya tanya kamu tuh PHL udah kayak jadi mandor. Enggak Pak, saya udah jawab sama Bapak saya Kamu kan udah kayak mandor.
Enggak, yang kita mau tuh PR harus kerja. Sekarang kenapa kita Saya kerja, Pak. Hasil kerja saya ada, Pak. Saya ikut turun tangan, Pak. Enggak, makanya kalau mandor-mandor kita nggak mau. Enggak ada, saya bukan mandor, Pak. Saya ikut menanam, Pak. Makanya kalau mandor kita nggak mau. Enggak, Pak, saya Karena kenapa tuh nggak? Jakarta Timur itu terbukti mainnya paling banyak. Enggak, Pak, saya bukan mandor. Ini. Demi Tuhan, saya bukan mandor, Pak. Saya ikut membenahi semua BKT, Pak. Ya, kita lihat bolak-balik kok. Hasil saya semua ada, Pak. Saya bukan Ini mandor. suruh Nail yang urus deh. Baik, saya mohon maaf aja. Anaknya kan kita kasih Anak KTP saya kan. banyak berlima, Pak. Saya butuh. Saya kasih tahu mau 5, 6. Ibu kalau kerja nggak boleh bohongin saya. Enggak, Pak. Kemarin kan juga tahu, bohongin Pak, kemarin. kerja saya, Pak. Kemarin kan bohongin saya di lapangan. Saya lihat langsung Iya, kok. saya minta maaf. Bolak-balik naik motor kok. Saya ngambil pohon, Pak. Orang kerja kan nggak baik naik motor bolak-balik. Saya ngambil pohon, saya tahu. Mana? Terus saya tanya PNS bukan bohongin PNS pertama. Demi Tuhan, Pak, saya bukan PNS. Nanti solusi Nail urus saya juga. Saya nggak. Aplikasi Clue kenapa? Bagus kok. Ada kabar bahwa berapa orang RT dan RW itu dipecat. Kamu tahu nggak RT RW berapa orang? Kita juga bukan bilang mau pecat mereka. Sekarang logika begini aja. Mereka mau masuk penjara atau tidak? Kalau kamu terima uang APBD, itu ada pertanggungjawaban nggak? Sekarang ini pertanggungjawabannya uang operasional itu ngarang-ngarang nggak? Bikin kwitansi saja. Hati-hati nih. Terus saya mau tanya, RW yang marah-marah ribut-ribut itu kamu cek dulu. Ada parkir liar nggak? Ada jual lapak nggak? Ada minta rekomendasi warga nggak? Minta surat tanah, mau jual tanah, mau usaha, mau nguasai fasos-fasos nggak? Itu dulu. Jadi menurut saya Clue ini urusan terlalu kecil. Ini sebenarnya nggak ada urusan dengan Clue. Ini sebenarnya urusannya adalah lapak-lapak kalau mau kami bongkarin. Karena kamu jual lapak bisa 1,5 juta sebulan dari PKL. Parkir liar gimana? Clue ini kan cuma nyari alasan gimana mau ribut sama saya. Kalau ribut bilang, gue ribut sama Ahok. Kenapa? Karena lapak gue diambil. Ya malu dong. Gue ribut sama Ahok karena parkir liar sekarang diambil UPT parkir. Ya malu dong ngomong begitu. Kalau kamu nggak demen Clue, ya nggak usah lapor. Tapi pembuktian penggunaan APBD itu juga bisa dibilang. Iya, itu buat supaya kamu nggak dikejar. Terus gimana dapatnya 3 kali? Itu kan bahasa. Kalau kamu pengen dapat 900.000, ya kira-kira ya kamu kalau 900.000, kalau 10.000 satu ya 90 kali ya bagi 30 hari ya 3 hari lah minimal sehari. Apa sih susah cuma 3 kali sehari? Kamu jangan bayar 90. Terus RW dapat 12.500, dapat 1,2 juta. Nah terus alasan apa lagi? Kami nggak sempat jadi RT RW mesti begituan. Ya kalau lu nggak sempat jangan jadi RT RW bos. Kamu kira RT RW itu kayak pejabat? Kan bukan pejabat. Katanya orang yang mau nolong masyarakat. Sekarang saya mau tanya, banyak RT RW yang bagus nggak ribut kok. Yang ribut itu kamu tanya masyarakatnya minta komisi nggak? Ada nggak pengaduan masyarakat ada oknum RT RW yang minta uang? Banyak. Banyak. Tadi baru dapat pengaduan satu. Ada oknum RW nggak kasih dia masuk dari jalan. Itu lucu, minta uang. Itu tadi laporan di tempat. Cara kerjanya aplikasi Clue nanti gimana sih Pak modelnya per hari? Aduh, semua orang juga ada tahu kok. Kamu kalau nggak lapor di Clue, itu nggak kecatat di sistem komputer. Sekarang misalnya kamu SMS saya balas SMS. SMS balas pun bisa berhari-hari, kadang berapa jam. Terus kalau saya lupa menagih, yang saya forward SMS dia lupa gimana selesai. Tapi kalau Clue, kamu begitu lapor dia keluar tanda merah, langsung kasih notifikasi ke lurah SKPD setempat. Begitu kamu tidak mau lakukan merah terus, kamu kerjakan dia jadi kuning, selesai kirim foto jadi hijau. Itu tercatat dan langsung kirim ke handphone saya. Tiap hari kelihatan lurah mana yang paling respon, lurah mana yang enggak. Ini 267 lokasi. Katanya mau jadi ketua RT RW bantu masyarakat. Kalau bantu masyarakat ya mesti ada sistem dong. Kalau kamu coba, kalau kamu catat pakai tangan, lebih susah nggak catat pakai tangan? Daripada tinggal pencet doang. Terus catat pakai tangan, siapa yang mau rangkum, mau ringkas pakai tangan? Siapa yang mau lihat? Kamu saya kasih 100 lembar aja kamu pusing. Sekarang kelurahan itu ada 13 item yang perlu dia laporkan. Ada 13 tuh.
termasuk lapak liar, parkir liar, termasuk got sampah ada 13. Kamu saya kasih 10 lembar ada 13 item saja. Sebulan 31 kali 13 300-400an. Kalau kali 100 lagi 300 ribuan. Kamu sanggup baca gak? Kamu sanggup baca gak? Saya mau tanya. Ya makanya mesti ada sistem. Terus Pak, kalau untuk tempat yang kampung gitu kan RT-nya misalnya nggak punya HP mewah yang buat ngupload foto, terus gimana? Kenapa kita gunakan Android? Smartphone yang 400.000 terus 50.000 sudah ada Android. Tapi biaya sendiri apa ya, nggak di? Enggak, kita kasih pulsa 75.000. HP-nya tapi nggak ya? HP hampir semua orang punya HP. Siapa sih yang nggak punya HP di DKI? Saya mau tanya. Pak, menurut pengamat tata kota katanya itu salah alamat bahwa RT RW itu nggak berada di bawah sebuah organisasi. Betul. Kalau dia tidak di bawah organisasi kami, berarti nggak boleh ambil uang operasional. Kan saya cuma nawarin nih. Anda mau ngambil operasional 1,2 juta sebulan. Pertanggung jawabnya gimana? Karena hampir semua pertanggung jawabnya cuma kwitansi doang. Sebagian ngarang. Saya bilang kalau begitu, kalian dibuat resmi saja. Kalau mau terima uang, ada kinerja terukur. Kalau kamu nggak keberatan, ya sudah. Ngaku-ngaku RT RW saja, saya angkat saja orang lain. Nah terus saya tanya, RT RW boleh nggak mengutin duit tanpa transparansi? Nggak boleh juga. Kalau dalam tata negara kita semua mesti tercatat dong. Ya kan kita jadi berdebat akhirnya gitu loh. Kamu boleh nggak buka lapak atas nama RT RW bikin kantor, langsung ancap di jalur hijau di atas sungai, pinggirnya langsung buka toko 1,5 juta satu kios. Itu apa nggak jadi preman oknum RW-nya? Jadi nggak usah heran, kamu aja Tanah Abang di belakang Grand Indonesia, kamu tanya parkir liar itu store ke siapa? Kamu tanya aja mau di Mangga Besar, mau di Sawah Besar, kamu tanya oknumnya siapa? Itu kan memang dulu ada oknum lurah main dengan oknum RW. Nah sekarang kamu jadi RT RW, tugas kamu jadi pemerhati rakyat. Itu aja. Kamu pemerhati rakyat, ini ada aplikasi yang memudahkan Anda memonitor. Terus bilang saya pulang kerja, pulang malam. Kalau itu kamu jangan jadi RT bos. Kasih aja istri kamu, anak kamu. Kan kita cuma butuh ada orang yang memperhatikan warganya. Kalau kamu sendiri gak perhatikan warga. Saya juga punya pengalaman buruk kok dulu mau nyambung KTP misalnya. Minta surat pengantar dari RT RW. Sampai pagi-pagi dia belum bangun. Saya udah harus bekerja. Saya pulang ke rumah, udah kemalaman dikit dia lagi makan malam, gak mau terima. Akhirnya suruh siapa ngurusin surat-surat itu? Hansip. Kasih siapa? Duit Hansip. Itu jadi jaringan pungli akhirnya tanpa kita sadari. Sekarang udah kita potong. Anda mau nyambung KTP asal terdapat di IKTP semua data. Gak perlu lagi rekomendasi RT RW. Rumah semua gak perlu kita potong semua. Ya sudah, itu mungkin faktor yang buat orang marah. Nanti lama-lama orang kalau yang cuma pengen cari duit gak mau jadi RT RW di Jakarta. Kalau sekarang enak, bisa dapat parkiran, lapak, surat rekomendasi, jual beli tanah, mau buka izin usaha toko 1 juta Jakarta Barat mintanya. Ini bukan cerita omong kosong ini. Laporan demi laporan tentang oknum RT RW yang merasa berkuasa. Tapi satu pihak kalau ditekan, saya bukan bagian dari pemerintah, tapi kamu menjadi pemalak, bukan bagian dari pemerintah. Justru tujuan RT RW kan rukun tetangga, rukun warga. Kamu tuh jadi pemerhati. Siapa sih ciptakan RT RW? Jepang. Untuk ngawasin siapa keluar masuk. Orde baru dimanfaatkan lagi, dikuasai sampai jaringan Golkar dulu. Untuk bisa kontrol. Nah sekarang itu bagus. Tapi bukan buat malakin orang. Bukan buat berkuasa, tapi melayani. Nah kalau kamu merasa aplikasi Clue gak bagus, saya mau tanya, kamu laporannya gimana? Pak, mereka inginnya ada petugas khusus dari Pemprov yang melaporkan kinerja dia ke Pemprov itu loh. Aduh, sekarang saya kasih tahu gini aja deh. Jaringan pemerintah kan sampai lurah, sampai kasih. Kamu kan warga yang mau dilayani. Kalau kamu warga yang mau dilayani, kamu ngadu ke saya dong, supaya saya bisa tahu pejabat saya melayani Anda dengan baik atau tidak.
Kalau kamu minta satu orang lagi laporin RT RW, emangnya kamu bagian dari saya? Bukan toh. Justru RT RW kan sukarela sebetulnya. Anda mungut uang sampah, nggak bisa bayar pegawai. Saya yang jemput pakai truk saya, pakai DKI. Harusnya kamu bayar loh dalam perda kita. Perda kita yang baru, masyarakat buang sampah harus bayar loh ke DKI. Sekarang bayarnya ke oknum RW. Oknum RW nyogok. Ke mana? Ke sopir, oknum sopir. Ini fakta kok. Coba kalau semua truk kita tahan, hanya ngambil di TPS, busuk nggak semua sampah di rumah masyarakat? Lagi aja sama RW-nya nagih-nagih duit tiap bulan. Dia mesti nganter ke TPS, bisa nggak? Jadi lucu amat, saya mesti bayar orang lagi untuk. Makanya kalau RW nggak mau ya sudah, saya kasih ibu PKK cuma 3 bikin laporan, duit 1,2 juta bayar mereka. Rame. Patokan kami sangat jelas, namanya UMP itu adalah survei dari kebutuhan hidup layak dikali inflasi tahun depan. Itu aja. Terkait dari tuntutan bahwa mereka meminta Anda untuk sore KPK terkait sebenarnya, apakah ada yang politis? Saya kira itu udah terserah mereka mau fitnah mau apa. Saya kira rakyat juga nggak bodoh kok. Iya kan? Kalau mau bawa ke pengadilan juga orang bisa lihat BAP-nya, jangan cuma fitnah-fitnah menjelang pilkada. Ya kan, saya udah berani tantang pembuktian terbalik seluruh harta pejabat. Baru benar ada undang-undangnya, nggak usah banyak ngomong deh. Kita ada PPATK suruh buka aliran dana semua pejabat. Gaya hidupnya, mobilnya, rumahnya, kita buka aja udah gitu loh. Jadi nggak usah fitnah-fitnah lagi. Ya sebenarnya kalau bilang macet, kemarin ada kiriman juga macet. Kamu lihat aja jam macet itu juga masih, cuma ada penambahan gitu. Makanya satu-satunya solusi adalah penambahan kendaraan, yaitu IRP. Tiap hari nambah mobil, jalan nggak nambah, masih macet. Harus kendaraan pribadi yang dari luar Jakarta nggak bisa dibahas, kerja dari IRP. Organisasi Pak Hari ini Pak. Ya kamu nggak mau ngapain? Kamu juga di Jakarta itu itu tadi kita udah ini soal anak atau buat sekolah. Tapi dia belum selesai. Ramadan rokok Pak. Rokok Pak. 8 Juni selesai. Untuk dibaca aja. Bagus. Pak, gaban pokok gimana Pak? Heru jadi yang berapa Pak? Bagus. Maju Pak. Mungkin beliau mau kalah Pak. Jarod kali. Belum gitu Pak. Beneran Pak. Pak Heru mau ngalah. Nggak tahu. Pak, harga bahan pokok gimana Pak? Gosip ya gosip aja gitu. Pak, harga bahan pokok gimana Pak? RW-nya tadi mengundurkan diri, yang menggantikan siapa Pak? Kalau nggak ada yang mau jadi RW lagi, siapa yang menggantikan posisinya? Ya bukan sekarang RW juga Mendagri juga udah nggak perlu minta surat keterangan RW. RW kan lebih cenderung pemerhati warga sekarang. Saya kamu minta KTP, minta domisili, masih perlu nggak rekomendasi RW? Nggak perlu lagi. Pak, justru kan dulu kan kita pengen potong. Ease of doing business sudah mau potong.
Pak, biaya Arti operasional fungsinya RT RW kan 900.000 1,2 juta. Iya, Itu perlu UMP nggak Pak? Makanya kita bilang kalau kamu mau dapat uang operasional itu, Anda harus terukur kerjanya. Kalau nggak mau ya sudah. Mereka menuntut UMP, Pak. Pak, harga bahan pokok gimana Pak? Pak, arti fungsi itu nggak bisa digantikan dengan siapa, Pak? Fungsi RT RW itu nggak perlu lagi. Bukan nggak perlu lagi kalau dia nggak mau. Sekarang kamu kalau tinggal di satu rumah tangga, kamu mau ngurus kamu masing-masing kan? Kalau dulu RT RW kan berkuasa sekali. Mau nyambung KTP mesti rekomendasi, mau domisili semua. Sekarang perlu lagi. Pak, PDIP koalisi gemuk gimana Pak? PDIP koalisi gemuk ini Pak. Bapak menanggapinya seperti apa Pak? Ya RT RW menurut saya kan dia biasa aja ya, bukan soal masalah gitu sebetulnya. Banyak RW RT RW nggak ribut kok. Yang ribut kan mungkin ada hubungan dengan lapak, dengan apa, ada politik, datangin DPRD. Nah kalau soal politik itu Bapak berarti merasa diserang gitu Pak? Makanya aku bilang kan dari awal aku nggak mau pusingin, aku konsentrasi kerja aja. Jadi Bapak nggak mau tanggapi Pak serangan? Ya mending kerja aja, toh masa saya sampai Oktober 2017, kita kerjain aja. Ya. Pak, kalau seperti itu bisa Ini dari mana? Jadi udah ngomong kan? Fitri yang tadi pagi PHL yang ngeluh karena dia dipecat tuh kelanjutannya. Enggak, itu dia itu yang mandor PHL, mana boleh PHL jadi mandor? Ketemu dia bolak-balik kok, udah selesai kok itu. Jadi dia nggak akan dilanjutin lagi ya? Masukinnya dulu kali ya. Oke. Tapi masukin dulu dan ke berkas mereka catat. Ya. Nah, kami nggak bisa ya. Karena kami saya full dengan B tanggal 2. Harian. Bentar. Pintunya dulu, pintunya dulu. Saya Pak serangan itu Bapak merasa Dari mana? dari Bandung, saya belum sempat ngomong sama sekali. Saya udah terima sih. Iya, tadi udah dijawab kan. Mau pindah ke Jepang apa itu kan? Bagi saya udah nggak di sini. Nggak mau pindah ke Jepang kan? Kita nggak bisa bagi dana gitu kan? Nggak dapat. Itu aja saya udah jawab. Ya. Coba dicek itu loh di mana. Pak, Bapak pesan citra Bapak suka ini.